Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkipari Muda, NRP 3120500046 dari kelas 2D3 Teknik Informatika B Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Y2 Working with Database, yang mana materi ini dibuat oleh Bapak Ahmad Sauki Ahsan. Untuk itu langsung saja, di mana di dalam Y ini terdapat DAO, yaitu Database Access Object ya. Di DAO ini dibangun di atas PDO, PHP Data Objects. PDO merupakan ekstensi yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. Nah, YDAO menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti query builder dan active record. YDAO dapat langsung mendukung DPMS berikut ini. Nah, jadi kita menggunakan YDAO, kita bisa menggunakan beberapa DMS, yang antaranya MySQL yang umumnya biasa digunakan, lalu ada MariaDB, SQLite, Postgres, SQL, Cubrid, Oracle, dan MS SQL. Nah, kemudian ini ada cara untuk koneksi ke database yang menggunakan YDAO tadi ya. Ini bisa kita lihat ditaruh di config ya. Untuk dapat mengakses database, Anda harus terhubung ke database tersebut dengan cara membuat instance dari YDB connection. Nah, kita lihat ya di YDB connectionnya ini dia instansiasi ya dari kelas YDB connection. Akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Nah, koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada application komponen. Lihat script di atas. Nah, ini di application komponennya ditaruh DB. Konfigurasi di atas, Anda dapat mengakses koneksi DB di atas melalui YFDB. Nah, konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL. Untuk database lain, pastikan nilai dari properti DSN ya diisi dengan nilai yang sesuai dengan database server yang digunakan. Sebagai contoh, nilai properti DSN untuk database Postgres SQL adalah PSQL ya. Host localhost dia hostnya itu localhost, terus menggunakan port 5432 dengan database yang diakses itu adalah my database ya. Ini yang contoh di sini itu dia menggunakan DSN-nya itu ya, yaitu MySQL DBMS-nya dengan hostnya itu localhost dan database-nya DB-gu. Nah, pada basic template kita ya, di sini kita melakukan konfigurasi untuk DB-nya itu di config web ya. Nah, ini bisa ke DB ya. Nah, nih DB ini dia mengacu ke DB ya, berarti dia yaitu di bagian DB nih, db.php ya. Nah, dia merequire ke db.php. Kemudian untuk DB-nya itu berarti di bagian db.php ini. Nah, jadi di sini dia ya untuk DSN-nya. Di sini saya menggunakan MySQL, terus hostnya localhost, dan database yang diakses itu namanya school ya, dengan username school, password school. Nah, ini yang file ini ya di require ya, atau dia panggil di dalam web.php di config-nya. Atau ini bisa juga kita langsung pindahkan ya, yang ini kita pindahkan ke komponen yang sebagai komponen DB nih, kita pindahkan ke sini. Nah, ini dipisah ya sesuai dengan template basicnya. Oke. Setelah itu setelah kita koneksi ke database, baru kita bisa menjalankan SQL query ya. Untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create command dan memasukkan SQL query sebagai parameter. Nah, kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Nah, lihat script di samping. Nah, jadi ini merupakan pemanggilan dari SQL query ya. Nah, pertama kita akses dulu propertiesnya. Kita akses propertiesnya lalu ditampung pada variabel DB. Nah, agar kita bisa menjalankan SQL query, karena SQL query itu merupakan komponen dari property app ya. Merupakan dari property app DB ya. Ini komponen DB yang kita deklarasikan di sini. Nah, jadi kita akses dulu, baru bisa kita ambil isi-isi dari SQL query-nya, yaitu ada create command ya. Salah satu perintahnya create command untuk membuat SQL query ya. Di sini bisa kita lihat dia melakukan SQL query menyeleksi semua data dari tabel post ya. Tabel post, terus kemudian di datanya itu ditampung sebagai array associative query all. Nah, jadi semua datanya itu ditampung dalam bentuk array associative. Nah, associative yang mana itu terdiri dari nama key array-nya ya, sama nilai. Nah, associative array terdiri dari column names dan value-nya. Oke. Jika data yang di slide ini tidak ada, maka dia akan menampilkan array
array kosong tanpa ada hasil. Nah, jadi walaupun tetap tidak ada hasilnya, dia tetap nilai pos ini dalam bentuk array ya, tapi kosong ya. Kemudian ada yang salah satunya lagi itu menggunakan single row. Nah, single row yaitu di mana kita menyeleksi juga ya, sama menyeleksi data, semua data dalam uh, menyeleksi semua kolom ya, memilih semua kolom dari tabel post ya, di mana dengan where-nya ya, yaitu ID-nya satu. Berarti dia mengambil data yang memiliki ID satu. Nah, lalu di datanya itu di-return dalam bentuk single row. Nah, ini biasanya kalau kita single row ini menggunakan kalau kita hanya mengambil data satu baris saja. Nah, jadi menggunakan single row. Nah, hasilnya ini single row ini dalam bentuk array biasa ya kalau tidak salah. Tapi tidak multiple array dia. Oke, terus pulse-nya kalau dia pulse dia akan mereturnkan pulse is return ya jika tidak ada resultnya. Lalu ada juga menggunakan yaitu single column. Nah, single column ini query one itu untuk single row, ini single column. Nah, ini kalau kita hanya mengambilkan satu data pada kolom saja. Nah, ini select title ya, berarti mengambil data pada kolom title dari tabel post. Nah, jadi query column ya, jadi dia di dalam bentuk array juga, tapi ditampung yang diambil datanya itu data kolom title semua. Kemudian ada dalam bentuk scalar ya, scalar yang mana yaitu dia hasil dari count ya, penghitungan berapa banyak datanya dari post terus di query dalam bentuk scalar. Nah, dia scalar ini dia tidak bentuk array ya, jadi dia hanya bentuk variabel biasa hasilnya. Oke. Kemudian catatan untuk menjaga presisi data yang diambil dari database selalu dipresentasikan sebagai string atau teks walaupun tipe data dari kolom pada tabel adalah numerik. Berarti hasilnya itu ya, hasil dari walaupun kita integer ya tipe datanya tetap direpresentasikan dalam bentuk string. Kemudian ada binding parameters ya, untuk menghindari serangan SQL injection ya, ini paling bahaya ya. Terus Anda harus menggunakan pendekatan binding parameter. Nah, pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL-nya ya. Anda dapat menggunakan metode bind value yang mana binding sebuah single parameter value. Terus ada bind values, yaitu ini sebelumnya single parameter ya, ini membind atau mengikat banyak parameter. Nah, yang kita panggil dari sekali panggilan. Lalu ada bind param ya, ini mirip seperti bind value. Nah, tapi dia di support ya oleh binding parameter reference. Nah, contohnya di sini ya. Di sini bisa kita lihat pada saat men-select semua data ya dari tabel post ya, tapi ada parameternya ya, ini parameternya tadi. Nah, ini dia parameter yaitu ID-nya itu harus dengan ID yang kita input dan statusnya sesuai dengan status yang kita input. Nah, kemudian di binding parameternya tadi yang kita input ini, ID ini di binding. Nah, sesuai dengan yang di send ya dari method get. Nah, kemudian statusnya ini harus sesuai dengan 1. Nah, jadi walaupun user secara API ya, tadi kan dijelaskan ini bisa secara API ya, dijelaskan pengoneksiannya itu menggunakan object oriented API. Nah, jadi kan kalau misalnya user atau orang lain ya mengirim data melalui method get. Nah, walaupun dia bisa mengirim ID yang sesuai, tapi ada bind value yang satu lagi yaitu status 1. Nah, jadi kalau dia tidak memiliki status 1 di user dia, nah maka tidak diperbolehkan. Oke, kemudian ada menjalankan perintah selain perintah SQL selain query. Nah, untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil method execute. Nah, untuk perintah-perintah DML ya, data manipulation language ya, seperti insert, update atau delete ya. Nah, ini kita perlu menggunakan metode execute. Nah, sebelumnya kan kita hanya untuk nge-read ya atau select. Nah, itu tidak perlu ada metode execute ya. Ini contohnya seperti ini. Kalau saat kita mengupdate pada tabel post ya, mana kita mengupdate status 1 ya, status pada kolom status dengan nilai 1 ya, yang mana ini
pada ID 1 ini, pada ID 1 kita set nilai statusnya itu menjadi 1. Nah, baru di execute. Nah, ini kalau kita menggunakan update ya, update. Lalu ini kalau menggunakan insert. Nah, ini menggunakan update ya, create command. Nah, bisa seperti ini, langsung create command-nya di dalamnya itu kita taruh SQL query-nya, atau kita pisahkan ya menggunakan pengaksesan property insert sama update. Nah, seperti ini. Yang paling penting di akhirnya itu dikasih execute ya, execute. Nah, contohnya ini pada saat menginsert user pada tabel user ya, mana kita insert column name itu dengan isi sum, lalu x-nya itu 30. Nah, baru kita execute. Gitu juga pada saat nge-delete ya, nge-delete pada tabel user yang mana statusnya itu sama dengan 0 ya. Kita delete kondisinya status sama dengan 0, baru kita execute. Nah, jadi ini dia sama tabel, ini dia conditionnya, seperti ini juga condition ya. Nah, ini kalau kita menggunakan condition. Lalu yang ada juga dia itu batch insert. Nah, batch insert itu kita menginsert beberapa kali. Nah, sebelumnya ini hanya menginsert satu baris saja ya. Ini kita menginsert beberapa baris ya sekaligus. Nah, itu kalau kita menggunakan batch insert. Lalu meletakkan nama tabel kolom pada tanda petik quotes ya. Ada kalanya kita perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama tabel atau kolom dalam tanda petik. Nah, misal Anda ingin menjalankan perintah SQL select sum salary from employee. Nah, ini kalau kita menggunakan tambahan gitu ya, istilahnya method atau apa, saya kurang lupa ya. Pokoknya sum, count apa gitu. Kalau kita menggunakan sum, average, count, nah itu kita menggunakan tanda petik untuk nama tabelnya. Untuk nama kolom ataupun nama tabel. Nah, aturan penggunaan quotes berbeda antara DBMS satu dengan lainnya, menambahkan kerumitan dalam menulis perintah SQL untuk aplikasi dan database agnostik ya, yang tidak terikat pada jenis DBMS. Nah, dalam YIDAO, Anda dapat mengquotes nama kolom dalam double kurung, kotak ya, seperti ini, kurungnya 2 kali, dan nama table double kurung kurawal. Nah, 2 kali juga, lihat contoh di samping ya, ini contohnya. Pada saat mencari kon ya atau banyak data pada tabel employee ya, pada tabel employee dia menghitung banyaknya ID, banyaknya data pada kolom ID. Nah, pada dasarnya kan kita bisa menggunakan tanda petik seperti ini ya. Nah, tanda petiknya ini bisa kita ganti dengan seperti ini. Nah, tanda kurung 2 kali, dan untuk tabelnya itu kita kasih seperti ini, employee. Nah, tanda kurung kerawat. Nah, yang ini untuk kolom dan ini untuk tabel. Nah, seperti itu ya. Lalu returnnya itu berupa skalar ya, karena dia hanya satu nilai saja, jadi sebaiknya skalar agar dia mengassign seperti variabel pada umumnya, tidak dalam bentuk array ya. Lalu ada multiple DBMS. Nah, dalam sistem yang besar atau kompleks seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, Anda mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data di DBMS slab, yang mana disebut itu read, write, splitting. Nah, untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti script di samping ini. Nah, dengan konfigurasi seperti script di samping, setiap penggunaan metode execute akan dianggap sebagai perintah write dan dilakukan pada DBMS master. Sedangkan penggunaan metode query XYZ akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan di DBMS slave. Nah, ini kalau kita misalnya kita mengaplikasikan penulisan datanya ini di dalam server yang database-nya itu kompleks ya, besar, terus digunakan untuk data yang sama. Nah, jadi seperti ini dilakukan di config-nya tadi ya, DSN for master. Nah, baru di slave. Nah, ini DSN for slave server ini kalau kita gunakan banyak DSN ya. Nah, seperti ini di-slave-kan. Oke, kemudian bekerja dengan database skema. Nah, YIDAO menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Nah, metode tersebut adalah seperti ini. Ini kalau kita mau create table, lalu kita rename table. Nah, ini kalau kita melakukan migrasi database ya, database ke mana. Jadi kita tidak perlu menggunakan misalnya kalau kita menggunakan SAMPP ada PHP MyAdmin ya, kita masuk ke PHP MyAdmin dulu untuk nge-create. Ini nggak perlu, kita bisa menggunakan create table ya, create table skema. Lalu rename table untuk mengubah, drop table untuk menghapus tablenya. Ini truncated table ini untuk menghapus semua baris ya dalam table, lalu ada column untuk menambahkan kolom baru, lalu rename column untuk mengubah nama kolom. Nah, ada drop column, alter, add primary key, ya ini untuk bagian primary key yang untuk menambah primary key, menghapus primary key,
Dan foreign key-nya ada juga ya, sama create index untuk kita mundur. Misalnya mau unique value ya, nah bisa menggunakan create index sama drop index. Kemudian ada yaitu query builder ya. Query builder ini dibangun atas IDAO. Nah, dengan query builder memungkinkan Anda untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan query builder normalnya membutuhkan dua langkah, yaitu pertama membuat objek IDB query ya, yang mempresentasikan SQL query. Nah, ya, kemudian kita mesti instansiasi ya, menginstansiasi dari objek, kita buat objek yang instansiasi dari IDB query ini. Kemudian menjalankan metode query misal all dari IDB query untuk mengambil data dari database-nya. Contohnya ini ya, ini diinstansiasi sebuah objek dari query ini ya, yang ditampung pada variable query. Nah ini menjadi objek ya, query ini objek. Lalu kita ingin select ya, men-select dalam beberapa baris itu, yaitu kita panggil lagi query-nya ini ya, tadi query select. Nah, jadi kita tidak perlu create comment tadi ya. Create comment kan kita meski nulis ya SQL builder-nya ya. Ini cukup query builder-nya aja kita panggil seperti select untuk melakukan select, lalu ada from ya dari tabel apa, lalu ada condition, nah where seperti ini. Nah, kemudian ada limit ya, batasan datanya, dan ini untuk return itu ya, returnnya itu atau all itu biasanya area asosiatif ya, sama seperti SQL query sebelumnya. Kemudian script di atas akan menjalankan statement SQL seperti di bawah ini. Nah, sama seperti create comment ya. Create comment select ID email from user where. Nah, seperti ini. Di mana band parameter last name diisi dengan teks Jono. Nah, last name-nya diisi Jono. Nah, jadi dia band parameternya itu mencari ID Jono. Mencari nama terakhir Jono pada tabel user yang mana akan menampilkan data pada kolom ID dan email saja. Catatan query builder secara otomatis akan menggunakan bind parameter. Jadi kita tidak perlu membuat bind parameternya. Nah, ini ada beberapa query builder ya. Contohnya tadi select ya. Metode select digunakan untuk memilih kolom. Nah, misal select ID email, nah ini akan memilih kolom ID dan email. Lalu dalam SQL query, seringkali kita menambahkan nomor tabel di depan kolom ya, yang dipilih. Nah, ini misalnya kita bisa seperti ini ya, ini kalau nama tabelnya, atau bisa seperti ini aja. Nah, ini supaya orang lain ya enak melihat kode kita. Nah, kita tambahkan nama tabelnya, atau kita juga bisa mengubah nama return column-nya. Nah, seperti ini yang pada dasarnya di table dia ID. Nah, kita ubah hasil tampilannya itu menjadi ID user. Nah, seperti itu ya. Lalu kita juga bisa melakukan penggabungan, nah yaitu concat ya. Nah, ini digabungkan antara kolom first name dengan last name ya, yang mana dipisah hanya spasi saja, lalu digabung dalam satu return ya, return kolomnya yaitu full name. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita bisa menggunakan metode add select ya untuk menambahkan kolom yang dipilih. Nah, add select ya, ini tipe ya, ini seharusnya add select. Nah, jadi kita menggabungkan ini, sebelumnya kita meng-select ID email ya pada misalnya tabel post. Nah, terus kita ketinggalan, oh ini saya lupa satu kolom lagi. Nah, kita cukup tambah add select aja. Nah, seperti ini. Lalu ada formnya ini untuk menentukan tabel ya, tabel di mana query-nya. Nah, ini misalnya pada umumnya query form user, ini berarti mengambil data dari tabel user. Nah, ini kalau dua tabel ya, dua tabel lebih dari, nah ini user post. Nah, ini biasanya kalau kita inner join atau apa ya, mengambil data dari dua tabel. Lalu tabel alias juga bisa, user u ya, ini from user u. Jadi kalau kita misalnya di sini tadi kan ini user ID. Nah, ini kita cukup u titik ID saja. Nah, ini biasanya lebih enak kalau kita menggunakan SQL join ya. Nah, seperti itu, post menjadi p. Nah ini tinggal u user. Nah, seperti ini. Anda juga dapat menggunakan subquery pada form ya. Contoh subquery-nya itu nih query select ID seperti ini ya, maka hasilnya akan seperti ini. Select asterisk from ya, select ID from user. Nah, ini jadi double dia menyeleksi ya. Oke, kemudian ada where, yang mana ini untuk condition. Nah, kondisi dari SQL query, misal dia hanya menampilkan data yang memiliki nilai statusnya itu 1. Nah, maka query where status sama dengan 1 seperti ini. Atau menggunakan band parameter. Nah, ini band parameternya tadi ini ya, ini titik 2 status, ini band parameternya diisi sesuai dengan inputan pada variabel status kita. Kemudian jangan memasukkan variabel dalam where secara langsung karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Berikut contoh yang harus dihindari. Nah, jadi tidak boleh seperti ini ya. Status sama dengan
status. Nah, jadi kita harus pisahkan ya parameternya. Anda dapat menuliskan beberapa kondisi di dalam where menggunakan hash format. Beberapa dan kondisi ini digabung dengan operator AND. Contoh, query where ya status, mana statusnya itu di 10 dengan tipenya 0 dan ID-nya itu 4,8. Jadi dia banyak ya. Ini yang koma ini menandakan AND ya. Jadi dia itu menyeleksi where-nya itu di mana status sama dengan 10, AND tipenya itu 0 dan ID-nya AND ID-nya itu ada bisa is 4 8 15 gitu. Nah, Anda juga dapat menggunakan subquery. Nah, contoh ini subquery-nya yang query select ID from user. Nah, ini subquery-nya tadi where ID sama dengan user query. Lalu ada anywhere dan or where ya. Metode anywhere ini dan or where digunakan untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Misal statusnya itu 10, setnya itu y. Nah, kalau kita misalnya query where-nya itu pertama statusnya dengan sesuai dengan inputan kita 100. Nah, kita bisa dia mau misalnya select where status sama dengan 10 and search sama dengan y. Nah, kita bisa tambahkan and where. Nah, jadi ini digabung ya. Ini jadi status sama dengan variable status and like nya itu nilainya like, title dan variable set. Nah, kode di atas akan mengenerate query seperti berikut. Nah, jadi status sama dengan 10 dan and title. Berarti sorry ya, ini titelnya ini yang isi dari titelnya ini menyerupai ya variable ini like setnya itu udah. Nah, ini query-nya ya like. Kemudian ada filter where ya, ketika membuat kondisi where yang mana melibatkan masukan dari user, biasanya Anda ingin mengabaikan jika nilai inputnya kosong. Nah, jadi seperti ini filter where ya. Dia user yang diambil dari masukan user. Nah, misal pencarian berdasarkan username dan email, namun akan mengabaikan kondisi jika username atau email kosong dapat ditulis. Nah, seperti ini. Jadi misalnya kita membuat input set ya. Ya, jadi dia akan ditampilkan sesuai dengan inputan kita. Nah, kalaupun kosong dia dihiraukan. Nah, jika variabel email kosong sedangkan username ada nilainya, maka query yang akan digenerate adalah where username sama dengan username. Nah, jadi dia itu macam or ya, or filter where. Jadi seperti metode and where ataupun other where. Anda juga dapat menggunakan and filter where, all filter where untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Nah, lalu ada order by, ini untuk pengurutan ya. Pengurutan ataupun group by ya, pengurutan berdasar grup ataupun kepunyaan dan berdasarkan misalnya ascending atau descending ya. Nah, itu. Kemudian ada limit untuk pembatasan, dia membatasi data yang akan ditampil. Lalu ada offset ya. Offset ini dia yang tidak limit ini digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah. Oke. Offset ini untuk DMS yang tidak mendukung offset misalnya query, ya ini offset ini dia toleransinya lah, data toleransinya itu ya. Kemudian ada query method. Nah, ini query method ini biasanya di akhir ya untuk returnnya. Ada itu all untuk mengembalikan nilai semua dalam bentuk array ya, array asosiatif ya, jadi array asosiatif. Nah, ada one yaitu untuk single row tadi ya, first row. Nah, jadi walaupun kita menyeleksi semuanya data, dia hanya mengambil satu baris pertama saja. Nah, lalu ada kolom yang hanya mengambil kolom data pada satu kolom saja. Lalu ada scalar ya, ini kalau misalnya kembaliannya itu dia dalam bentuk satu nilai saja. Lalu ada exit ya, ini kalau dia query-nya itu misalnya ada maka dia dibentuk datanya, kalau tidak ada tidak dibentuk. Nah, jadi ini bisanya kalau kita buat if statement. Nah, lalu ada count untuk mengembalikan banyaknya data ya dari query tersebut. Lalu aggregation ya, ini seperti aggregation. Nah, ini dia namanya aggregation ya, sum, average, max sama min. Nah, kemudian ada batch query, yaitu ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data memanggil metode ya all bukanlah pilihan yang tepat, karena hal ini akan menggunakan memori yang besar ya, karena dia akan membuat array asosiatif itu kan besar ya, memakan memori. Nah, batch query pada y akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data perbagian. Perhatikan contoh berikut. Secara default ya, batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Nah, batch query-nya ini ya, berarti secara default dia akan mengambil 100 data. Anda dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter pertama ketika memanggil metode batch. Nah, contoh query batch 10 nih. Nah, query batch 10 ini dia berarti kita hanya mengambil, ini kan pada dasarnya dia setiap iterasi itu ada 100 data. Nah, kita hanya mengambil 10 data aja menggunakan query batch. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang tadi kan y2 y.
namanya YDAO ya, Database Access Object. Kemudian Y ada juga yang namanya itu YAR. Nah, Active Record. Nah, Active Record menyediakan terbuka secara objek oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas AR diasosiasikan dengan sebuah table dalam database. Nah, berarti ini ada relasi ya hubungannya ya dalam setiap tabel. Sebuah instan dari AR berkorespondisi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Nah, misal customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, jadi kita instansiasi dulu ya data objek dari apa ya, instansiasi objek dari model customer. Nah, baru kita isi sesuai dengan data yang ada pada AR di customer itu ya. Misalnya ada name, nah name yang sweet lalu kita save. Nah, ini biasanya dilakukan untuk pengupdatean ataupun penginsert data. Nah, jadi contohnya ini sama sepertinya insert into customer name values name name yang execute. Nah, ini kalau kita menggunakan DAO tadi kan, kalau AR kita cukup seperti ini aja, lebih simpel ya AR. Untuk menggunakan AR ya, yang pertama itu adalah lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan ya, karena lebih terstruktur ya. Tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Nah, AR pada Y mendukung RDBMS, Relational Database Management System. Nah, MySQL contohnya itu yaitu ada pada MySQL 4.1, PostgreSQL dan lainnya. Lalu ada AR pada I juga mendukung NoSQL. Nah, database seperti Redis ya dan MongoDB ini tidak menggunakan NoSQL, tidak menggunakan SQL. Nah, lalu ada deklarasi AR class. Nah, deklarasi AR class dilakukan dengan kita extend class ya, yaitu I active record. Nah, active record sebelumnya kita query ya. Nah, ini active record. Dalam kelas ini metode tab name, method table name harus diisi operate untuk menentukan tabel yang diasosiasikan. Instansiasi AR dianggap sebagai model. Nah, sehingga kelas AR biasanya diletakkan dalam namespace X model. Nah, jadi kita perlu panggil dulu namespace X modelnya customer instant. Nah, jadi kita biasanya menggunakan AR ini di dalam model ya, model ini, model customer ya nih. Lalu secara default kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB YUDB untuk terhubung dengan database. Nah, jadi sebenarnya dia tetap ya komponen DB ya, karena query dua DAO ini tadi juga ya, DAO tadi juga query-nya itu menggunakan komponen dari DB, ada property shape. Nah, ya ini contohnya seperti ini ya, yaitu table name-nya return customer. Nah, bisa kita lihat di model ya, setiap model pasti menggunakan AR. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini misalnya user ya, user. Nah, nih dia menggunakan get ID nih, ini merupakan AR. Nah, seperti ini rules ya, AR-nya juga. Nah, seperti itu ya untuk AR. Kemudian query data ya, query data setelah terdeklarasi Anda dapat menggunakan untuk mengquery data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini untuk find memanggil semua mengambil semua data ya, mengambil semua data, lalu ada mengatur objek query-nya dengan mengambil method query building yang seperti where, order by, group by, average atau dan lain-lain. Panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one dan ya ini sama seperti query builder sebelumnya ya. Cara di atas mirip seperti penggunaan query builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek AR. Nah, mirip ya. Tapi di sini kita perlu instansiasikan dulu dari modelnya ya, mana yang dibalikkan ini adalah data ya, ngambil data dari semua model customer ini. Nah, baru di query kan. Nah, lalu ada find one, find all. Nah, find one ini dia ini menghasilkan satu baris data pertama. Nah, mirip seperti single row ya. Lalu find all ini menghasilkan seluruh baris data hasil query. Nah, kedua metode ini dapat menerima parameter begini ya. Nilai scalar value, nilai tersebut dianggap sebagai primary key. Nah, ini kalau primary key-nya. Lalu sebuah array berisi nilai scalar, lalu sebuah associative array. Nah, biasanya pada umumnya associative array ya. Lalu mengakses data pada AR. Nah, query melalui kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek ya. Atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR. Case sensitif ya. Atribut tersebut di-generate oleh Y secara otomatis. Jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Nah, contohnya ini yang customer, find. Nah, ini jadi
dia akan mengakses data pertama ya, yang nilai ID-nya itu 123, baru nah ini contohnya mengakses data pada AR. Nah, jadi kita akses lagi data pada AR-nya ya, yaitu data ID. Nah, baru kita tampung di variabel ID. Nah, seperti ini customer email, kita tampung data email pada AR ya, AR object customer. Nah, kemudian kita tampung di variabel email. Seperti itu. Lalu ada transformasi data ya. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan ada yang ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dalam format template menggunakan formatnya. Nah, ada format years, month, sama day ya. Anda dapat melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Lihat kode di samping. Nah, jadi data yang kita ambil itu kan berupa ya, time step ya nih, years, month, date. Nah, yang mengambil data dari birthday ya. Nah, lalu kita transformasikan. Nah, nih transformasikan ini yaitu menjadi diubah ya, misalnya kita menginputnya itu 20 apa gitu, nah diubah menjadi bentuk waktu. Oke, lalu mengambil data dalam bentuk array. Nah, ini kalau mengambil dalam bentuk array sangat convenient ya, namun membutuhkan alokasi memori yang besar ya. Sekarang menggunakan array asosiatif ya. Sekali lagi, untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil method asArray sebelum menjalankan metode query. Nah, kekurangan dari metode ini adalah Anda akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Misalnya, tipe data dari atribut pada objek AR otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Nah, sedangkan pada array semua data bertipe string. Nah, berarti ini kalau misalnya kita menggunakan array, nah misalnya tipe data pada tabelnya itu integer, nah returnnya juga integer. Nah, berbeda dengan AR ya, dia tetap string. Nah, ini dia array, walaupun pada apanya dia returnnya itu dia AR ya, ini all, tapi dia di convert menjadi array biasa. Oke, mengambil data dalam batch ya. Ini berarti kita mengambil data per kelompok. Nah, cara ini kita dapat menghemat penggunaan memori khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Nah, di pen batch ya, beberapa ini hanya 10 data kita ambil dari customer, lalu beberapa saja. Dan ini berdasarkan order yang nah, kemudian ada menyimpan data yang menggunakan ya step-nya ini untuk menyimpan data. Nah, dengan AR Anda dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Siapkan instan AR, berikan nilai untuk atribut pada AR, lalu kita panggil metodenya itu save ya, save untuk menyimpan data ke dalam database. Nah, metode save ini bisa untuk insert sama update. Nah, kalau kita menggunakan query tadi ya, create command itu dia dibedakan antara insert sama update. Nah, seperti ini ya. Yang ini dia kalau misalnya datanya new customer tidak ada condition ya, berarti ini untuk ingin insert. Nah, ini kan ada condition find 1 2 3 nih untuk mengupdate. Oke. Kemudian ada melakukan validasi data ya. Nah, contohnya seperti ini validasi ya, rules. Nah, karena y class active record di extend dari model, class AR juga memiliki fitur validasi yang sama. Nah, kita bisa mengoperate fungsi rules-nya ya. Lalu kita memanggil method shape-nya. Secara default akan menjalankan metode validate. Nah, jadi walaupun di sini kita tidak ada manggil metode validate-nya, secara otomatis ya, karena AR itu dia tetap akan memanggil function rules ini. Nah, sebelum melakukan save. Nah, jadi di save-nya ini metode save ini mengecek apakah ada rules ya. Nah, jika metode validate mengembalikan nilai true, maka kita bisa menjalankan metode save. Jika false, ya kita tidak bisa menyimpan ke database. Oke. Lalu ada directory attributes ya, ketika kita menggunakan metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui AR, ia hanya menyimpan directory atributnya saja. Sebuah atribut dianggap directory jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Nah, metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Nah, untuk melihat atribut mana saja yang dirty ya, kita bisa menggunakan get dirty attributes. Nah, default attribute values ada juga ya. Ini untuk kita mengisinya itu secara default ya. Jadi tidak ada default input. Beberapa kolom pada table dapat memiliki nilai default ya. Jadi otomatis dia terisi. Nah, untuk mendapatkan nilai default dari database dapat Anda lakukan dengan memanggil method default value. Nah, jadi ini kalau misalnya kita melakukan save ya, update. Nah, kita hanya isialnya mengupdate kolom ini saja. Nah, jadi biar data pada kolom-kolom sebelumnya tidak hilang, nah kita bisa menggunakan load default value. Jadi dia mengambil data-data default pada kolom-kolom sebelumnya. Nah, oke. Lalu mengupdate beberapa pada sekaligus ya, metode save-nya nih. Nah, ini menggunakan update all. Nah, jadi seperti ini ya, kita mengupdatekan beberapa data pada kolom sekaligus. Lalu ada menghapus data juga. Yang menghapus data seperti ini menggunakan
metode delete ya, metode delete ataupun delete all. Ini kalau menghapus beberapa data sekaligus. Nah, kalau dia cuma satu data aja ya kita gunakan delete seperti ini. Nah, dia akan menghapus data dengan ID 123. Nah, lalu mendelete all semua status yang pada customer yang statusnya itu inaktif. Nah, yang belum diaktifkan dia akan dihapus. Lalu bekerja dengan transaksi. Transaction dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaction, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Nah, jadi dia transaksinya dulu diperiksa ya. Kalau jika transaksi berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commitnya. Jika tidak, sedangkan jika ada satu perintah yang gagal ya, maka di rollback. Nah, ini sangat berguna ya agar kita tidak eh, ada kesalahan dalam penginputan ya. Nih seperti ini ya, transaction ya. Ini biasanya menggunakan try and catch ya, dan encrypt. Nah, jadi kalau transactionnya ini tidak ada salah ya, misalnya tidak ada dijalankan, misalnya customer ID di tidak tersave ya, tidak tersave, maka dia langsung di exceptionnya langsung ditangkap. Nah, langsung di rollback terus dikembalikan nilai errornya. Nah, seperti itu ya. Lalu bekerja dengan relational data. Nah, selain bekerja dengan tabel tunggal, kita AR ini juga mampu untuk membawa serta tabel yang berrelasi dengan tabel utama. Jadi kalau misalnya ada foreign key atau apa itu bisa kita ambil data dari foreign key-nya itu. Sebagai contoh, data customer berrelasi dengan data order di mana seorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Nah, dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses daftar dari order dari seorang customer melalui ekspresi customer orders. Ekspresi ini akan berisi array dari objek AR order. Nah, deklarasi relasinya seperti ini ya, yaitu untuk bekerjanya kita mendeklarasikan relasi di dalam AR dulu. Terus setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format get xyz, di mana xyz disebut sebagai nama relasi. Nah, ini customer ini nama relasi. Nah, dia harus diawali dengan kata get ya. Jadi tidak boleh set customer. Nah, untuk relasinya tetap get karena kita akan mengambil nilai dari data customer ataupun xyz ini. Nah, di sini ada dua kondisi relasi ya, di mana Hashman itu untuk relasinya itu one to many, dan kalau one to one itu dia relasinya tuh S1. Nah, maksudnya fungsinya tuh S1. Nah, seperti ini dia ini one to one ya, one to one, dan ini one to many. Oke, kemudian mengakses relational data. Nah, setelah mendeklarasikannya itu ya, jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan hash many, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR yang direlasikan. Nah, sedangkan jika deklarasi AR menggunakan ax1, maka akan mengembalikan sebuah objek AR. Nah, contohnya ini ya, customer find ID 123, nah order customer order. Nah, jadi dia akan mengembalikan array dari objek order itu sendiri. Lalu junction table ya, di dalam konseptual data ini kita definisikan many to many. Nah, jadi many to many seperti ini, hash many get order item sama get item. Nah, jadi kalau kita many to many kita buat juga di tabel satunya lagi hash many-nya dan di tabel satunya lagi. Nah, misalnya seperti orders dengan nah nih dengan order item yang misalnya many to many. Nah, seperti ini ya. Jadi hash many to hash many. Nah, itu junction table. Nah, ini misal relasi antara table order dan table item di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya many to many ya. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah table relasi yang biasanya disebut junction table. Anda dapat mendeklarasikan relasi melalui junction table dengan memanggil metode via atau via table. Oke. Kemudian lazy loading dan easy loading. Yang lazy loading ini pengaksesannya ini ya mana pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan untuk pertama kali. Nah, jadi dia kalau dibutuhkan saja dijalankan. Penulisan kode seperti di samping disebut lazy loading. Nah, lazy loading itu dia seperti ini ya. Lazy loading sangat convenient digunakan, namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading memiliki performa yang buruk. Nah, kadang dia sangat performanya baik, namun kadang juga tidak baik. Oke. Lalu perhatikan contoh di kanan atas yang dijalankan secara lazy loading ya. Nih, contohnya dia lazy loading ya. Lalu hal ini jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali. Nah, tidak efisien ya. Nih, for each-nya dilakukan sebanyak 101 kali. Nah, hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for each. Nah, sebuah statement SQL dijalankan. Nah, untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan pendekatan eager loading. Nah, eager loading itu seperti ini ya, eager loading. Nah, dibatasi menggunakan limit all ya, sama seperti pada atasnya. Cuman di sini kita
masih sama ya untuk ininya. Mungkin di selanjutnya perhatikan contoh kanan di bawah di mana menggunakan metode wait. Bedanya ini wait order. Nah, jadi dia mengambil sesuai dengan orders. Nah, customer-nya ini tidak mengambil semua data. Jadi dia hanya mengambil customer yang memiliki orderan saja. Nah, oke, dari 100 customer masih data order dari 100 customer dengan 100 statement. Oke. Lalu ada migration ya. Ini memiliki fitur yang sangat lengkap ya terkait database migration. Dengan database migration, Anda dapat membuat table, menambahkan foreign key, membuat index, membuat junction table, dan lain-lain. Nah, gunakan ymigrate create. Nah, gunakan perintah ymigrate untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi Y2. Nah, jadi seperti ini ya. Ini pada saat awal kita migrasi ya. Ini akan meng-create table news yang mana atributnya itu ada ID ya sebagai primary key. Nah, ini kalau kita melakukan rollback ya, rollback terhadap migrasinya, nah dia akan mendrop table news nih. Oke. Nah, mungkin itu dia penjelasan saya dari percobaan tentang working with database pada Y2. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.